Beliau mengatakan, ya, makanya saya termasuk orang kalau ditanya, Ustadz kira-kira pandemi ini akan berakhir kapan? Saya bilang, maaf ya, saya nggak bermaksud ingin nakut-nakutin, tapi menurut saya nggak bakal berakhir, Pak. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan datang Al-Mahdi. Gitu. Udahlah, anggap aja ini nggak bakal berakhir, Pak. Sekarang udah mulai keluar lagi pernyataan, oh udah ada COVID-22, siap-siap menanti. Ada varian baru, wah gitu ya, ya kan? Siapa yang ngomong ya kan? Yang ngomong ya kan? Varian barunya apa? Ya kan? Tahu kan? WHO kan bacanya bahasa Inggris. Anda tahu di Amerika sekarang udah ada perbincangan, mengingat varian itu akan muncul terus, kayaknya setiap 4 bulan sekali mesti ada vaksin. Maka fitnah-fitnah ini semuanya masuk dalam kelas fitnah akhir zaman. Sementara Nabi Muhammad SAW menggambarkan fitnah akhir zaman ini sebagai fitnah yang akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Ya. Jadi perumpamaan fitnah-fitnah ini, Pak, kayak gunung, Pak. Makin lama makin nanjak, Pak. Bukan makin turun, bukan makin ringan, makin berat, Pak. Dan Nabi kasih jaminan. Dalam hadis ini Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Tidak ada seseorang pun selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Jadi ibaratnya nih, Pak, ini gunung fitnah nih. Kalau kita berada di bawah, di lereng, menghadapi fitnah yang ada, lalu kita sanggup menghadapinya, kita bisa bersabar, beristiqomah menghadapinya, maka kita nanti naik ke fitnah berikutnya, kita akan sanggup menghadapinya. Naik ke fitnah berikutnya, kita akan sanggup menghadapinya. Naik ke fitnah puncaknya, kalau Allah takdirkan kita harus ketemu dengan Dajjal, dan Dajjal menyatakan, ana rabbukum, aku Rabb kalian, maka insya Allah, karena sudah latihan dari level bawah, Pak, ya kan, kita nanti akan mengatakan kepada Dajjal, Rabbunallah, ya kan? Bukan kamu Rabb, kamu ini Dajjal penipu. Tapi barang siapa yang di level bawah saja kena fitnah, kena dajjal-dajjal kecil, Pak, udah nurut, udah manut aja gitu ya, jangan berharap di level yang lebih berat nanti lebih melepaskan diri. Tidak, Pak, lebih manut lagi, Pak, lebih dalam lagi dia masuk level ke atas, lebih dalam lagi. Begitu dajjal muncul, dia ketemu, ana rabb anta rabbuna, aduh Rabb kami datang, yakin banget gitu. Karena apa? Ngadepin dajjal kecil aja dibilang, iya kamu yang menyelamatkan saya, kamu yang bisa membantu saya, tolong kasih saya ini kasih, ya kan? Jelas ya sampai di sini? Ya. Makanya saya termasuk orang kalau ditanya, Ustadz kira-kira pandemi ini akan berakhir kapan? Saya bilang, maaf ya, saya nggak bermaksud ingin nakut-nakutin, tapi menurut saya nggak bakal berakhir, Pak. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan datang Al-Mahdi. Gitu. Udahlah, anggap aja ini nggak bakal berakhir, Pak. Ya. Lewang kita udah lihat kok. Sekarang udah mulai keluar lagi pernyataan, oh udah ada COVID-22, siap-siap menanti. Ada varian baru, wah gitu ya kan? Ya kan? Siapa yang ngomong ya kan? Yang ngomong ya kan? Varian barunya apa? Ya kan? Tahu kan? WHO kan bacanya bahasa Inggris, ya kan? Terus aja, Pak, nggak ada akhirnya. Ya, udah landai nih, ya kan? Oh tiba-tiba muncul lagi varian baru, oh naik lagi, ya kan? Terus saja. Ya. Anda tahu di Amerika sekarang udah ada perbincangan, mengingat varian itu akan muncul terus, kayaknya setiap 4 bulan sekali mesti ada vaksin. Karena seneng mereka ngelola begini nih, enak betul, Bang, ngelola begini nih enak sekali. Mulkan Jabrian, makin kita makin ngerti, oh ini maksud Nabi Mulkan Jabrian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Karena suka-suka mereka, Pak. Ya. Orang kelas bawah, kelas menengah, kelas bawah gitu mengalami penderitaan, bodoh amat. Yang penting kita super rich ini, yang kaya raya ini, makin digdaya di muka bumi ini. Kan begitu logikanya.
logikanya Dajjal dan semua yang merupakan pengikut Dajjal gitu. Terus kita mau nurut, kita mau ikut, ya kan? Ya silahkan. Sebab kata Nabi, barang siapa yang ketika nanti Dajjal muncul, dia tawarkan surga, terus dia pilih surganya Dajjal, sama saja dia pesan nerakanya Allah. Barang siapa diancam Dajjal dengan nerakanya Dajjal, ya, terus dia tetap mengatakan, oh gue pilih neraka lo, nggak apa-apa, yang penting gue dapat surganya Allah. Itu kalau udah puncaknya si Dajjal, ya kan? Nah selagi sebelum Dajjal kecil ini sama aja, ya kan? Lo mau jalan-jalan, mau naik pesawat, lo mau masuk mall, lo mau ini, gini dulu, gitu, ya kan? Kalau enggak, ya gue kasih neraka sama lo, kesulitan hidup, gitu. Nggak apa-apa, sulit-sulit dikit lah sebentar, ya. Apalagi umur udah 60, ya kan? Nabi bilang, umatku umurnya rata-rata 60 sampai 70, yang lebih 70 dikit, gitu. Ya sudah, sabar dikit aja. Gitu. Milih yang mana? Milih neraka Dajjal apa milih neraka Allah? Milih surga Dajjal apa milih surga Allah? Kan itu silahkan, terserah masing-masing. Makin hari makin jelas ini Pak, makin jelas ini makin hari gitu. Tinggal sisanya kita mau meyakini nggak yang jelas ini, atau kita masih nutup-nutupin, enggak, ini bagus kok, ini orang pinter dia yang ngomong gitu, orang pinter, orang baik nih, gitu ya kan. Baik gimana? Sholat aja kagak, wudhu aja kagak gitu, kok dibilang baik gitu. Makanya aneh, sholat kagak boleh berdekatan, padahal ini kita tahu kanan kiri kita orang beriman, berwudu dia, ya kan, niatnya baik datang ke masjid. Nah ini tempat yang nggak ada jaminan kiri kanan nih muslim apa kagak, berwudu apa kagak, bahkan mandi apa kagak gitu kan. Di pesawat boleh Pak, deket-deket Pak, dan pasti pakai AC di pesawat. Coba naik pesawat nggak pakai AC, rame-rame demo tuh penumpang. Nah, kenapa di masjid, tempat dimana semua orang niatnya baik, ya, datang juga udah dengan baik, dia udah berwudu, ya kan? Dan kita paling-paling 10 menit, paling lama tuh Pak, ya, itu kalau misalnya imamnya model hafiz dari Baitul Quran gitu kan, panjang bacaannya gitu sampai 10 menit, ya kan? Dan kita semua berdirinya ngadep ke sana Pak, nggak begini. Nah ini di pesawat, mana ada naik pesawat 10 menit Pak? Ada nggak naik pesawat 10 menit? Nah, baru naik, ya kan? Baru juga dengerin pengumuman dari siapa pilotnya gitu. Naik pesawat tuh minimal 45 menit, 1 jam minimal. Apalagi kalau perjalanan pergi haji 10 jam, ya kan? Bisa gitu nggak ngobrol sama kiri kanan? Bisa? Ya nggak mungkin. Manusia itu makhluk sosial. Ya, jadi ada sesuatu yang nggak logis di sini, dan kita rame-rame diajak berpikir nggak logis gitu. Ngikutin lagi. Gitu. Makanya saya bilang, this is massive stupidity. Ini kebodohan masif ini Pak. Kita rame-rame diajak untuk jadi orang kayak nggak punya pikiran, nggak punya akal sehat gitu loh Pak. Ya, ajib. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era banyak fitnah ini yang gelap gulita ini dikarenakan apa? Dikarenakan yang mimpin memang hidup dalam kegelapan. Yang mimpin tuh taunya yang gelap aja. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang sebenarnya Nabi tiap hari menyarankan kita baca wirid ini pagi dan sore. Surat Al-Baqarah 257. 2 ayat sesudah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong bagi orang-orang beriman. Ketika Allah saja dijadikan sebagai wali oleh orang-orang beriman, apa yang terjadi? Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut. Taghut itu apa? Taghut itu setan, dan siapapun yang afiliasinya ke setan itu taghut. Dan kalau taghut dijadikan wali, pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Mereka akan mengeluarkan kalian dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran, dan mereka ini penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu bukan taghutnya doang, yang ngikutnya juga semua jadi penghuni neraka. Jadi Anda tahu Pak, kafir-kafir yang mimpin dunia sekarang ini Pak, ini kelasnya bukan kafir zimmi, bukan kafir muahid. Kafir zimmi itu kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam. Dia hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, dia tunduk, nggak neko-neko gitu.
Ini bukan kafir model begitu. Lawang sekarang pemerintahan Islam aja kagak ada. Terus kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian sama kita, nggak akan saling menyerang karena saling menghormati. Gitu. Ini bukan yang model begini juga. Kita nggak punya perjanjian sama mereka. Ini namanya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Dan mereka ini, Pak, terkenal sebagai orang-orang anggota secret societies. Secret society itu artinya apa? Masyarakat rahasia, organisasi-organisasi rahasia